mohon maaf Ustaz, kalau disandingkan dengan ayat ini Al-Hajj 27 ini bagaimana? Di sini kan jalan kaki atau naik unta krus ya gitu, gimana ya? Ya, yang dimaksud kemampuan itu kan begini ya. Kemampuan itu kan maknanya begini. Orang kalau diminta begini, angkatan semen satu sak itu, dia mengatakan saya tidak mampu. Itu kan belum bermakna, belum dicoba, belum gitu. Bermakna kemampuan. Tapi kalau kemampuan sesuai kemampuan itu kan maknanya ketika dia sudah mengangkat, berusaha mengangkat, terangkat atau kan tidak semen itu. Kalau semen itu terangkat berarti dia mampu. Kalau tidak terangkat berarti kan tidak mampu. Nah, itu makna kemampuan. Maknanya adalah istighol namanya. Istighol bil juhdi. Bersungguh-sungguh dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi ikhtiarnya harus bersungguh-sungguh. Maksimal ya. Jadi maksimal dalam hal apa? Dalam hal 3 itu. Tenaga, ilmu dan harta. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya di mana-mana. Saya berang kembali kaula Anda di Selasa malam ini seperti yang kami janjikan di beberapa promo audio kami, bahwa untuk Selasa malam, setiap Selasa malam kita akan hadirkan kajian yang spesial yang akan membahas seputar umroh dan haji yang ternukil dari kitab Fadilatul Hajj. Hampir kelupaan ya. Oke. Satu yang sudah hadir dan dua yang hadir di studio. Beliau Al-Ustadz Al-Hamzah. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir di studio yang kita promokan Ustadz Chandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir untuk malam hari ini, dan kita akan bareng-bareng thalabul ilmi ya. Insyaallah. Mengkaji, membedah kedalaman kitab Fadilatul Hajj seputar umroh dan haji. Dan untuk acara ini Miarsa, Anda bisa pantau selepas ini di channel Nganjuk Ngaos. Jadi kalaupun Anda barangkali untuk malam ini ada acara dan kelewatan, Anda bisa buka kembali di channel Nganjuk Ngaos di acara yang sama. Oke. Ustadz Hamzah dan Ustadz Chandra, silakan langsung dimulai. Izinkan saya untuk mendokumentasikan. Sehingga biasa kita, audien kita, jamaah kita yang barangkali uzur untuk malam hari ini masih tetap bisa mengikuti kajian kita untuk malam ini. Oke, silakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman kami, saudara kami Ustadz MZ Abidin, terima kasih waktunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di sekitar Nganjuk, alhamdulillahirabbil alamin, kami menyampaikan terima kasih banyak pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang sangat bahagia ini. Hati kami bahagia karena sedang menuntut sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui ulama-ulama yang mana dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kesempatan yang mulai ini kita mau fokus pada terkait dengan umroh dan haji, yang mana kita nukilkan, kita bedah kitab Fadilatul Hajj karangan Maulana Muhammad Zakaria Akan Dahlawi rahimahullah. Insyaallah minggu kemarin kami sudah menyampaikan satu ayat yang di dalam surat Al-Hajj 27. Namun ada yang baru. Di dalam minggu ini, malam ini kami ditemani guru kami, yaitu Haji
Chandra Abu Fikri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Perdana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah nanti gantian sama Mbah Yai Nur Helmi insyaallah. Insyaallah. Jadi kegiatan malam ini kerjasama antara Yayasan Arkan dengan Ersal FM, dan beliau guru kami Ustadz Haji Chandra Abu Fikri dari merupakan pengasuh dari Yayasan Al Mustajabah Nganjuk. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu kemarin kami membedah ini Ustadz terkait dengan macam-macam panggilan. Sebelum masuk ke macam-macam panggilan, saya bacakan ayat yang kedua dulu. Kemarin kami membacakan ayat pertama di dalam di dalam kitab Fadilatul Hajj, ayat bab pertama terkait dengan anjuran menunaikan ibadah haji. Memasuki ayat yang kedua, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 127. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wal Ismail. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah berserta Ismail. Surat Al-Baqarah 127. Di dalam ayat sebelumnya telah diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bekas Baitullah, dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihissalam membangun kembali Ka'bah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga, dia juga menurunkan rumahnya bersama Nabi Adam dan berfirman, "Wahai Adam, aku menurunkan rumahku bersamamu. Lakukanlah tawaf di sekelilingnya sebagaimana tawaf dilakukan di sekeliling arsku, dan kerjakanlah sholat menghadap ke arahnya sebagaimana sholat dikerjakan menghadap ke arah arsku." Kemudian ketika terjadi banjir besar pada zaman Nabi Nuh, rumah itu telah diangkat. Setelah itu para nabi melakukan tawaf di tempat itu walaupun sudah tidak ada bangunannya. Barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Baitullah, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menentukan tempatnya. Targhib, hadis yang lain menyebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyelesaikan pembangunan Baitullah, beliau melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya supaya menyeru manusia agar menunaikan ibadah haji sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat di atas, di ayat yang pertama. Ketika menerima perintah haji sebagaimana seperti itu, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Allah, bagaimana mungkin suaraku bisa sampai kepada mereka?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Menyampaikan suaramu kepada mereka adalah tanggung jawab kami." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyeru manusia sehingga semua yang berada di antara langit dan bumi mendengarkannya. Hari ini bahkan suara radio bisa sampai dari satu negeri ke negeri yang lain. Apabila pembuat radio menghendaki untuk menyampaikan suara radio ke tempat yang jauh, tentunya tidak perlu disangsikan dengan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis yang lain menyebutkan bahwa seruan Nabi Ibrahim alaihissalam didengar oleh semua orang dan semuanya mengucapkan labbaik, yang artinya aku datang. Dan labbaik inilah yang diucapkan oleh jamaah haji setelah ihram. Orang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ketika mendengar surat itu akan menjawab dengan ucapan labbaik iftaf. Hadis yang lain menyebutkan bahwa barang siapa yang mengucapkan labbaik pada waktu itu, baik ia sudah lahir ke alam dunia atau masih di alam arwah, ia pasti akan menunaikan ibadah haji. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa barang siapa mengucapkan labbaik satu kali,
pada waktu itu, maka ia akan menunaikan haji 1 kali. Dan barang siapa mengucapkan 2 kali, maka ia akan menunaikan haji 2 kali. Dan begitulah seterusnya, yakni berapa kali saja seseorang itu mengucapkan labbaik, maka sebanyak itu pula lah ia akan menunaikan haji. Durul Matsur. Alangkah berbahagia ruh-ruh yang pada waktu itu mengucapkan berulang kali, karena mereka akan menunaikan ibadah haji berulang kali pula. Ini ayat yang kedua, Ustaz Chandra. Alhamdulillah. Jadi ayat yang kedua di surat Al-Baqarah 127, ini proses pembangunan Baitullah. Nah, pada kesempatan yang mulai ini kemarin kami membahas terkait dengan beberapa panggilan dengan Mbah Yai Nur Helmi, yaitu yang pertama panggilan sholat, yang kedua panggilan ke Baitullah. Ternyata di dalam ayat kedua, di dalam penjelasannya dijelaskan di sini terkait dengan bagaimana ruh-ruh mengucapkan labbaik tadi. Pada kesempatan mulai ini terkait dengan panggilan Baitullah, mohon izin untuk secara lebih jelas lagi menjelaskan bagaimana proses Baitullah itu berada di bumi. Dan sekarang Masya Allah, sekarang itu lagi menjadi sebuah tren umroh dan haji. Bagaimana padahal kesana dengan biaya yang sangat banyak ya, pengeluarannya banyak, kemudian ya melakukan sebuah pengorbanan fisik, finansial, bahkan jiwa juga. Tapi pada kesempatan mulai ini kami bertanya nih, ini apa namanya, terkait dengan sejarah Baitullah. Monggo Ustaz. Jadi yang pertama terkait dengan surah Al-Baqarah itu terkait dengan bagaimana proses Baitullah khususnya, yaitu Makkatul Mukarramah di Mekah, Ka'bah maksudnya. Itu ada, ini memang para ulama khilaf, berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan sebagaimana hadis disebutkan oleh Syekh Kandahlawi, karena beliau kan memang Syekh Kandahlawi ini kan memang ahli hadis ya. Di ahli hadis sebagaimana kita paham bahwa ahli hadis itu ada 2. Ada ahli hadis riwayah, ada ahli hadis dirayah. Ini kalau dalam ilmu hadis dibahas panjang lebar, kita tidak perlu bahas itu. Yang pertama yang disebutkan dalam hadis-hadis itu memang ada 2. Para ulama menyimpulkan begini. Yang pertama, penetapan Baitullah pertama kali. Jadi penetapan Baitullah, letaknya, titiknya, nah itu sebagaimana yang disampaikan di dalam tafsir surah Al-Baqarah itu dan hadis itu. Memang itu memang melibatkan Allah dengan menggerakkan para malaikat. Tapi yang membangun bangunannya, yang meninggikan bangunannya itu memang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan putra beliau Ismail alaihissalatu wassalam. Jadi itu perselisihan ulama itu letaknya di siapakah yang membangunnya, memunculkannya. Nah ini perbedaannya di situ. Jadi kalau yang menentukan titiknya, yang menentukan letaknya, yang awalnya Allah berserta atas malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang meninggikan Ka'bah, yang meninggikan Baitullah itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Jadi pada intinya pas pada waktu Nabi Adam alaihissalam belum tinggi ya? Belum, hanya titiknya gitu. Saja, pondasinya lah intinya begitu. Oh gitu. Yeah. Jadi ibarat rumah itu cuma masih pondasi saja. Ya, itu kalau pendapat jumhur mayoritas ulama seperti itu. Jadi mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh itu mulai diangkat. Ya. Nah, cuman begini, Baitullah itu kan jangan diartikan begini ya. Baitullah itu kan ketika Ka'bah sekarang dinamakan Baitullah, itu sebenarnya begini, sebenarnya itu tempat yang paling mulia di bumi, maknanya begitu. Jadi itu sebagai takriman wa ta'ziman, memuliakan dan mengagungkan, karena di tempat-tempat itu kan dimanapun ya, itu kan ada tempat yang mulia, yang dimuliakan. Misalkan contoh di mana tempat yang paling mulia di kampung, ya di masjid, kan itu kan. Di masjid ada tempat yang paling mulia di mana, kan ada tempat sendiri.
tempat untuk iktikaf dan sebagainya. Kemudian di mana tempat yang paling mulia di bumi? Baitullah, Mekah, Ka'bah. Nah, di mana tempat yang paling mulia di langit? Itu juga ada Baitullah, namanya Sidratul Muntaha. Jadi tempat bertemunya tempat Isra wa Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha, itu ya di Baitullah juga. Itu jadi Baitullah itu di bumi ada, di langit ada. Di bumi ada, di langit ada. Itu tempat yang paling. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa memang secara terjemahkan itu rumah Allah, tapi maknanya bukan berarti Allah di situ, bukan. Maknanya adalah itu tempat yang paling yang ada di bumi. Nah, itu begitu. Jadi sebagaimana ketika doa melihat Ka'bah takriman wa takriman, masya Allah. Jadi memang kalau pengalaman kami pribadi ketika melihat Ka'bah itu masya Allah, hati merasa tenang, permasalahan selesai semua, masya Allah. Jenengan juga merasakan hal itu pas ketika haji itu? Ya, sama awal ketika. Mohon cerita untuk pengalaman spiritual terkait dengan Baitullah. Kalau itu kan kalau anak pribadi kan haji itu kan ndak daftar, ndak sama. Masya Allah. Jadi yang kemarin kita bahas jadi 3 macam orang yang didatangkan Allah, jadi jenengan hadiah itu. Dapat hadiah. Tapi ya ora sangu. Masya Allah. Mbak, pengalaman spiritual ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Ya, alhamdulillah, biiznillah, wa bi ni'matillah. Ya, semua itu kan karena nikmatnya Allah ya. Nikmatnya Allah. Kalau kata teman kami, lekmat loh. Rahmat ya. Lekmat. Jadi memang tahun 2022 itu kan Allah memberikan kesempatan kepada kami secara khususnya saya dengan Bapak ya, untuk haji tahun 2022 itu, yang memang waktu itu memang tidak ada persiapan karena memang tidak tahu ya, tidak tahu, tiba-tiba kemudian ada panggilan, terus kita urus ya, alhamdulillah diberikan kemudahan. Nah, waktu itu memang saya masih ingat waktu itu kita tidak punya uang sama sekali. Jadi saya cuma punya uang berangkat itu 113.000. Jadi SMA itu cuma 113.000. Jadi sesuai dengan ini Al-Hajj 27, jalan kaki atau lewat kurus. Jadi jalan kaki atau lewat kurus. Jadi ya memang berangkat saya dengan Bapak itu ya berangkat, tidak ada yang nganter, pulang tidak ada yang jemput. Nah, waktu itu memang saya pribadi memang niatnya nulung Bapak, niatnya membantu Bapak, memang tak niati begitu. Jadi ketika ke sana itu memang kami anak secara pribadi niatnya bantu. Jadi walaupun biarnya lah sampai di asrama haji itu, ketika Bapak mau beli pulsa itu tak larang itu, karena uangnya kan tidak ada. Nggak usah Pak, nanti tak carikan di sana. Ini kita tidak beli, yang lain beli yang beli internasional roaming ya. Nah, saya tidak beli. Roaming sekarang kalau salah satu seluler itu 275. Ya, 275. Itu coba berapa ya? 9 hari. 275 9 hari. Waktu itu kita cari gratisan di sana. Sana di Arab itu kan ada sales itu. Sales itu gratisi kartu perdana itu. Kebetulan sedikit-sedikit bisa bercakap-cakap dengan mereka, dapat gratisan. Itu pakai itu. Akses hadiah lagi. Alhamdulillah. Terus. Ya seperti itu kita jalani ke sana. Memang karena kita uangnya terbatas ya tidak beli. Waktu itu teman-teman kan ketika memang ya kita bantu Bapak, intinya begitu. Karena Bapak kan harus di kursi roda. Tapi alhamdulillah ketika masih di Madinah itu teman-teman banyak yang minta bantuan untuk wakaf Al-Quran itu. Sehingga ketika di Madinah itu wakaf Al-Quran satu hotel itu anak bantu, karena niatnya cuma bantu saja sih, bantu karena mereka beli di luar percetakan mahal, beli di percetakan katanya dibatasi. Kebetulan anak punya temen dari mahasiswa Madinah, saya minta tolong dia bisa bantu dengan harga yang jauh lebih murah. Akhirnya ngumpul 40 berapa
Al-Quran itu cuman kena harga berapa real gitu ya. Nah teman-teman jamaah haji kan ngasihnya ndak pas uangnya. Jadi kalau nggak salah harganya 18 atau 17 nah. Jadi mereka ngasihnya 20 real. Ada yang berapa real itu sesuai ndak dikembalikan. Itu ngelumpuk. Ngelumpuk. Alhamdulillah. Akhirnya mas sesuai golden. Akhirnya waktu itu anak masih ingat itu dapat pengembalian berapa ya? Pokoknya dapat ya itu dapat. Kalau dirupiahkan ini kalau tidak salah sekitar hampir 1 jutaan lah. Alhamdulillah. Susu ya. Bapaknya sampai bingung. Loh kok iso tuku ngene-ngene. Alhamdulillah. Ya seperti itu. Perjalanan haji panjenengan sama bapak tercinta ini ke Al-Hajj 27. Jalan kontak kurus. Alhamdulillah. Kembali lagi ke Baitullah. Setelah itu setelah dibangun Nabi Ibrahim itu sempat runtuh ya itu sempat kena banjir itu. Sempat kena bencana akhirnya sebelum Ka'bah roboh itu pernah itu. Hajar Aswad tak tahu di mana itu. Cuma untuk detail-detailnya ini juga tidak pura-pura lupa ya untuk detail-detailnya. Untuk jadi jelas itu tahapannya setelah dibangun itu sempat roboh lagi, kemudian dibangun lagi. Ketika meletakkan Hajar Aswad Rasulullah SAW. Karena memang kalau di syarat wajib pada Nabi dan Rasul diantaranya kan di kitab Jawharut Tauhid itu kan disebutkan amanah salah satunya. Terus sidik, dan itu ada pada diri Rasulullah sejak sebelum nubuwah. Nah itu menjadi ukuran kalau dalam sirah itu menjadi ukuran kenapa orang-orang kafir Quraisy waktu itu mempercayakan keputusan perselisihan setelah Ka'bah dibangun. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Nah itu diantaranya adalah tidak hanya sekedar kalau di film-film atau di ini kan biasa dinampakkan siapa yang pertama dan yang terakhir keluar masjid dan gitu kan. Tapi sebenarnya yang masyhur, yang terkenal riwayatnya itu adalah karena memang Rasulullah itu sejak remaja sampai beliau itu diangkat menjadi nubuwah kan itu. Kalau diangkat menjadi nabi dan rasul itu memang beliau terkenal siddiq dan amanah. Itu yang menjadikan mereka kemudian meletakkan perselisihan Hajar Aswad itu solusinya itu bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya Rasulullah SAW membenarkan kain itu ya. Masing-masing kabilah memegangnya. Dan Nabi yang meletakkannya. Itu. Bijaksana, Masya Allah. Salam. Kemudian ini Ustaz, panggilan Baitullah. Kita kan kemarin kita sudah membahas panggilan azan bagaimana, kemudian panggilan Baitullah. Ternyata di penjelasan dari ayat yang kedua ini ada terkait dengan di mana ketika kita di alam ruh itu kita mengucapkan labbaik. Ketika kita mengucapkan labbaik maka kita insya Allah akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke sana untuk haji atau umroh. Itu bagaimana Ustaz? Jadi memang haji itu kan salah satu umroh dan haji ya. Kita bahas fikih dulu ya. Sebelum itu. Jadi hukum umroh dan haji. Jadi untuk umroh itu kan dalam fikih mazhab Syafi'i yang muktamad itu kan memang wajib bagi mereka yang belum haji. Meskipun bukan rukun Islam. Wajib ya. Tapi itu wajib. Nah ini Ustaz, ini yang harus digarisbawahi ini. Jadi umrah itu wajib sekali seumur hidup. Masalahnya ini tadi kami baru mendengarkan umrah itu wajib itu ya akhir-akhir ini sekitar 2 tahun itu. Sebelumnya itu tadi umrah itu sunnah. Ternyata pada Imam Syafi'i umrah wajib bagi yang belum haji. Terus bagi yang sudah daftar seperti itu menunda umrah itu gimana? Maksudnya? Kan kalau di dalam negara kita di Indonesia kan kita mendaftarkan haji di dalam pemerintah itu kan masa tunggunya kan 25 sampai 30 tahun. Apakah itu juga ada kewajiban umrah ketika sudah mendaftarkan haji? Ya. Jadi ini kan masalahnya gini lah. Yang terjadi di masyarakat itu, wah aku sepenting wis daftar, seperti itu akhirnya dijak umroh,
Oh, sik, aku sanggup, aku apa namanya? Tak nyeleng nggo haji gitu. Ya, jadi kalau kaitannya dengan panggilan Baitullah itu kan memang panggilan Allah dan panggilan Allah dan bagaimana kita menyikapi panggilan itu. Sebenarnya sama dengan panggilan-panggilan yang lain kecuali panggilan kematian. Sama panggilan adzan juga begitu. Panggilan adzan itu kan kita kalau dipanggil, kalau tidak menjawab, merespon ya hanya sekedar panggilan saja. Kita tidak bisa menunaikan panggilan, melaksanakan panggilan Salat, itu. ya? Sama dengan panggilan haji atau umrah. Jadi begini, itu berkaitan dengan panggilan. Kalau berkaitan dengan hukum fikih, sebenarnya kan kalau dalam mazhab Syafi'i ini dibahas detail di dalam kitab At-Tanbihnya Imam Abu Ishaq Az-Shirazi. Diulangi lagi Ustaz. Kitab apa tadi? Kitab At-Tanbih. Jadi kitab At-Tanbih itu mu'allifnya adalah Al-Imam Abu Ishaq Az-Shirazi. Itu dibahas di dalam kitab itu dan kitab-kitab mutawalat. Karena kitab-kitab lanjutan. Kalau kitab-kitab yang tipis-tipis dalam mazhab Syafi'i tidak dibahas. Kalau kitab-kitab yang tebal-tebal itu dia dibahas. Jadi hukum umrah bagi mereka yang belum haji itu wajib yang pertama seumur hidup. Jadi dia wajib sekali seumur hidup bagi yang belum haji. Kenapa? Karena yang haji ini kan sudah umrah. Kalau orang berhaji kan mesti ada umrahnya. Mesti, ya. Tapi haji Qiran, Ifrad, maupun Tamattu. Sama, itu sama. Kalau kemarin saya juga Tamattu, tangi mangan turu gitu. Kira-kira ada. Tangi mangan turu. Ya gitu tak, tangi mangan turu, tangi mangan turu, itu haji gitu. Ya emang semuanya gitu. Haji itu kan, haji umrah itu kan sebenarnya tangi mangan turu ya. Banyak istirahatnya daripada. Kalau kata teman kami yang dari Bangka, paling enak ibadah itu umrah maupun haji. Kerjanya jalan-jalan, makan-makan, tidur-tiduran gitu. Tapi ya ibadah itu, Masya Allah. Lagi-lagi Ustaz. Ya. Di kitab At-Tanbih Kalau di kitab At-Tanbih itu guru kami yaitu Ustaz Usman Zaid As-Sidani, beliau ini gurunya, muridnya Syekh Abu Fadl As-Sinori, itu ulama Nusantara yang cukup terkenal, cukup masyhur. Sinori, Sidani Tuban. dari Sudan. Kalau Sinori dari Tuban. Ya, Tuban. Beliau menjelaskan begini, beliau menyampaikan bahwa dalam mazhab Syafi'i umrah itu wajib sekali seumur hidup bagi mereka yang belum haji. Nah, walaupun itu tidak disebutkan sebagai rukun Islam, tapi itu kewajiban, kewajiban yang memang bagi mereka yang mampu melakukannya, mampu melaksanakannya. Kemampuan itu kan kemampuan mal, kemampuan ilmu, kemampuan tenaga. Nah, itu makna kemampuan dalam pelaksanaan umrah haji. Mohon maaf Ustaz, kalau disandingkan dengan ayat ini Al-Hajj 27 ini bagaimana? Di sini kan jalan kaki atau naik unta krus ya gitu, gimana ya? Ya, yang dimaksud kemampuan itu kan begini ya. Kemampuan itu kan maknanya begini. Orang kalau diminta begini, angkatan semen satu sak itu, dia mengatakan saya tidak mampu. Itu kan belum bermakna, belum dicoba, belum gitu. Bermakna kemampuan. Tapi kalau kemampuan sesuai kemampuan itu kan maknanya ketika dia sudah mengangkat, berusaha mengangkat, terangkat atau kan tidak semen itu. Kalau semen itu terangkat berarti dia mampu. Kalau tidak terangkat berarti kan tidak mampu. Nah, itu makna kemampuan. Maknanya adalah istighol namanya. Istighol bil juhdi. Bersungguh-sungguh dengan kemampuan yang dia miliki. Jadi ikhtiarnya harus bersungguh-sungguh. Maksimal ya. Jadi maksimal dalam hal apa? Dalam hal 3 itu. Tenaga, ilmu dan harta. Nah, itu yang dimaksud kemampuan. Jadi belum tidak dicoba kemudian mengatakan tidak mampu, bukan begitu. Jadi usaha dulu, ada upaya dulu, ikhtiar dulu secara maksimal, mbuh nabung kalau dari harta ya, mbuh belajar tentang fikih umrah haji, mbuh daftar, mbuh
tenaga misalnya tenaga menjaga kesehatan misalnya itu ikhtiarnya dimaksimalkan dulu. Baru itu dianggap mampu ataukah tidak mampu. Nah, gitu. Jadi bukan tanpa usaha sama sekali kemampuan itu. Terus mengklaim aku nggak mampu. Ya itu ya kurang tepat juga. Karena kalau orang tuh gini, kalau kita misalkan berniat kita pengen nih, misalkan saya mau melaksanakan kewajiban umroh misalkan ya. Kemudian dia nunggu kalau ada, misal kalau dari sisi harta ya, nunggu kalau ada harta sisa misalkan. Ya ini tidak sisa. Mesti kasih sisa mesti. Nah ini tidak sisa, emang tidak sisa kalau nunggu harta sisa itu tidak sisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena keinginan orang itu kan tidak ada batasannya. Keinginan pengen ini, pengen itu, pengen itu. Tapi kalau yang dimaksud mampu itu dia ikhtiar maksimal, misalkan dari pendapatan 1 bulan saya sisihkan sekian untuk berapa bulan ke depan. Itu yang itu cara menabung. Ikhtiar dari sisi harta. dari menabung. Ya. Kalau di teman kami untuk umroh itu ada 5 macam cara. Yang pertama memang itu tadi punya duit, punya harta langsung. Yang kedua menabung. Tapi menabung ini biasanya tadi setelah mau ngumpul ada sesuatu yang lain, diambil lagi akhirnya nggak bisa. Susah itu. Kemudian yang ketiga itu dengan mengangsur. Berangkat umroh dulu, baru itu baru mengangsur ada. Kemudian yang keempat gratis. Yang kelima model COD. COD itu dari jamaah sampai sana baru bayar. Itu COD. Macam-macam cara umroh itu. Jadi itu permudah ya. Ya itu wasilah-wasilah untuk kebaikan, membantu ibadah seseorang diniatkan karena Allah ya. Kalau saya alhamdulillah Ustaz, yang nomor 3 ini gratis terus. Kayak antum. Ya cuman gini, kalau gratis terus itu ya ada enaknya dan tidak enaknya. Kaidahnya ya? Kan al-ajru biqadril masyaqqah. Besarnya pahala itu sesuai dengan kesulitan yang dia lakukan. Jadi kalau orang punya duit banyak misalkan ya, dia gampang umrohnya, ya itu bagus sih, baik, tapi ajarnya balasannya ya biasa-biasa karena dia biasa. Tapi kalau orang tidak punya duit, mengumpulkan apa namanya, hartanya terbatas, tapi dia sungguh-sungguh usaha dengan berbagai cara mungkin ya, dengan wasilah-wasilah tadi yang ada, dan buh nabung, buh apa tadi, COD, buh apa gitu dia. Nah ini kan masyakohnya tingkat kesulitannya lebih besar. Akhirnya, dan itu ajarnya insya Allah ya lebih. Balasan kebaikan dari Allah lebih. Kalau saya gratisnya itu tadi Ustaz, mengumpulkan batal umroh itu. Jadi olahraga. Tiap malam olahraga 10 kilo jalan, alhamdulillah. Saya pengalaman kami ya, umroh Ramadan tahun 2024 itu saya membawa 34 nama Ustaz yang harus dibadalkan. Ya alhamdulillah, sehari 2 kali 3 kali. Alhamdulillah. Jadi akhirnya bisa gratis. Alhamdulillah. Nah cuman tadi gini, tadi kalau pertanyaannya adalah ini bagaimana jika orang yang sudah daftar haji misalkan ya. Jadi orangnya ditunda-ditunda. Sudah daftar haji. Nah sebenarnya dari sudut pandang fikih sih itu sudah termasuk bagian dari ikhtiar sebenarnya. Karena dia daftar itu kan juga ikhtiar dia. Kemudian kalau artinya dia sudah daftar itu sudah punya niat, itu maknanya begitu. Dia sudah punya niat, dia punya usaha, dia punya usaha ya, kesungguhan, pengorbanan. Cuman masalahnya haji sekarang dengan dulu kan tidak sama. Haji dulu ketika mau berangkat kan gitu. Sekarang mau berangkat kan nunggu dulu. Nah itu bedanya di situ. Sehingga kalau begini nanti jatuhnya begini. Bagaimana hukumnya ketika dia belum berangkat, kemudian tidak jadi berangkat atau tidak bisa melaksanakan atau dianggap sudah melaksanakan kewajiban. Nah itu yang jadi masalah di situ. Akhirnya nanti kalau nggak sampai berangkat terus sampai meninggal dunia ya wajib dibatal haji itu tadi. Ya konsekuensinya akhirnya begitu. Konsekuensinya. Jadi akhirnya ya kalau bisa dibatalkan,
digantikan dengan yang lainnya. Kalau dulu aturan tahun 2022 kan begitu, digantikan dengan ahli warisnya. Sekarang kayaknya ganti lagi. Kayaknya loh yang saya dengar sekarang, kalau haji itu berubah, tidak boleh diganti, dikembalikan uangnya. Ya. Kalau sekarang Dikembalikan. Nah, dulu kan boleh diganti. Itu. Jadi masya Allah ya. Luas loh. Bab haji umroh. Ya, haji umroh itu luas itu. Itu nanti belum ada halangan-halangan dan macam-macam. Nah, di kitab ini kan ada 10 bab Ustaz. Alhamdulillah. Yang kemarin kami bacakan itu ada bab anjuran menunaikan ibadah haji, bab pertama. Kemudian ancaman yang mengerikan kelihatan. Kemudian bersabar di dalam menghadapi penderitaan. Jadi memang di dalam umrah maupun haji, amwaluhum wa anfusahum memang diuji sabar. Kemudian hakikat haji, adab-adab haji yang insya Allah nanti kita bahas sampai insya Allah sampai khatam Ustaz ini. Insya Allah. Keutamaan Mekah dan Madinah. Terus terkait dengan bab 7, bab 6 itu umroh, berkunjung ke Madinah, ada berziarah. Yang terakhir keutamaan Madinah Munawwarah. Alhamdulillah. Ini baru bab pertama ya. Tapi ini gini tambahannya. Jadi yang pertama, bagi siapapun yang umroh haji itu kan bagian dari ibadah. Jadi yang pertama, umroh haji itu bukan tujuan. Di umroh haji itu adalah wasilah min wasailil ibadat, sarana dari sarana-sarana ibadah sebagaimana ibadah yang lainnya. Ya sholat itu kan sebenarnya bukan tujuan. Sholat itu sebenarnya sarana untuk mendekat kepada Allah. Termasuk juga umrah haji itu juga sarana untuk mendekat kepada Allah. Artinya ketika seseorang mau melaksanakan ibadah, yang pertama niatnya dulu dibetulkan. Jadi niatnya ketika umrah, khusus dalam topik ini ya, umrah haji, niatnya memang benar-benar untuk mengenal dan mendekat kepada Allah. Jadi bukan untuk yang lain-lain. Dia bukan untuk mau nyalek jadi ketua RT, bukan untuk mau ngapain, enggak. Jadi niatnya memang untuk mengenal dan mendekat kepada Allah. Dan umrah haji itu bukan bukan wah-wahan, bukan bangga-banggaan, tidak. Ini yang sering saya amati ya, pengalaman pribadi ya. Saya amati itu umrah haji itu menjadi dari makin kesini itu makin menjadi menjadi orang ketika berangkat haji, ketika pulang haji itu tidak memikirkan apa yang seharusnya setelah saya berhaji, yang saya lakukan setelah saya berhaji, apa yang seharusnya saya kerjakan, kualitas keimanan dan ketakwaannya seperti apa. Nah ini kurang diperhatikan, sehingga mereka lebih sibuk pada hal-hal yang nampak, yang zahir, yaitu semacam-macam lah ya. Nah maka jangan begitu maksudnya. Jadi umrah haji itu benar, umrah haji itu masya Allah ya, kalau di Mekkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah itu ibadah di sana itu puluhan kali lipat daripada beda di tempat yang lain. Di Mekah dilipat-lipatkan, dilipat-lipatkan 100.000 berkali-kali. 673 tahun saya hitung. Nah itu kan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Tapi jangan lupa juga di tempat itu pula, di sana pula itu kemaksiatan juga dilipat-lipatkan sama. Jadi bukan hanya pahala tok saya enggak, tapi yang bermaksiat di sana pun itu juga dilipat-lipatkan. Ini yang menjadi persoalan. Sehingga ketika orang ke sana dia tidak betul-betul dari awal dia tidak betul-betul memahami atau meluruskan niatnya, memperbaiki niatnya, menguasai ilmunya, itu repot itu. Karena mohon maaf ya, ketika anak haji 2022 itu saya sempat berselisih dalam tanda kutip ya dengan sesama jamaah haji. Kenapa? Karena dia tidak mau ada orang lain yang
minta tolong yang sama-sama kursi roda karena hanya beda KBIH. Nah itu, terus sampai saya mengatakan kalau caranya begini saya tidak mau ikut KBIH-nya Samen. Tapi kalau itu waktu itu kan anak sendiri ya, dan bapak tidak ikut KBIH manapun. Tapi ada orang KBIH yang lain itu yang minta bantuan, gitu. Minta bantuan untuk ditemani ketika tawaf, ketika puncak haji itu minta ditemani. Karena kalau, nah ini yang seperti itu. Memang kalau yang pernah saya dengar Ustaz terkait dengan niatan yang kesana itu ada 5 macam. Yang pertama, umroh hajinya seorang kiai atau ulama atau ustadz, itu untuk ketenaran, kehormatan seperti itu, untuk menambah nilai itu. Kemudian umroh hajinya seorang pebisnis, memang kesana ini dari sini bawa barang untuk dijual di sana, sampai sana nanti bawa sesuatu dari sana untuk dijual di sini, seperti itu. Kemudian umroh hajinya orang miskin, itu sampai sana nanti minta-minta, dan itu fakta ya, di sana juga ada yang minta-minta. Kemudian umroh hajinya ini orang kaya, orang kaya memang untuk selfie dan sebagainya, ketenaran. Lah ternyata keempat ini ditolong oleh umroh hajinya orang yang ikhlas, sehingga insya Allah barang siapapun yang umroh haji, meskipun keempatnya tadi, insya Allah mabrur cuma tadi secara kualitas kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala beda. Secara otomatis ya yang ikhlas yang paling banyak itu. Ya Allah. Nah, ini tambahan ketika umrah haji, ketika haji maupun umroh. Ini kan kebanyakan kita itu hanya berpikir tentang ibadah umrohnya saja. Mulai tawaf dan lain-lain. Nah, kita lupa sebenarnya ada aktivitas ibadah yang juga bagus kalau mau dimanfaatkan. Yang dulu juga sempat anak mengajak teman-teman di satu hotel di jamaah haji itu untuk ziarah ilmiah. Jadi menemui kiai-kiai, guru-guru, ulama-ulama yang ada di sana. Nah itu dulu tidak ada yang merespon, cuma 2 orang suami istri dari Kediri itu yang merespon. Itu Bu Hajah, siapa saya lupa namanya. Itu mau, dan berangkatlah kita menemui almarhum Kiai Thaifur Mawardi Pekalongan. Dan waktu itu kan beliau kan salah satu muridnya Syed Muhammad ya. Kemudian beliau lama di Rusaifah, kemudian banyak alumni juga santri-santri Rusaifah yang kesana. Jadi kita ziarah ilmiah, kita cari ilmu di sana, ngaji ya. Sebagaimana mbah-mbah saya jenengan dulu. Kalau dulu kan sebelum ada pesawat kan perjalanan haji kan 1 tahun, 2 bulan berangkat, 2 bulan pulang, 8 bulannya di sana untuk mencari ilmu. Nah itu yang banyak dilewatkan. Sekarang lewat tuh. Sekarang tamatu itu, tangi mangan turu. Dan majelis ilmu di sana itu bawahnya. Iya. Insya Allah seperti Ustadz pembahasan kita di kitab Fadilatul Haji itu ayat yang kedua. Semoga minggu depan, pekan depan kita masih bisa bersama lagi untuk melanjutkan ke ayat yang ketiga. Mohon maaf, ini sebenarnya temanya menarik ya, cuma waktu yang tidak bisa kita untuk berdialog lebih ya, lagi. Ini kayaknya untuk kajian umroh dan haji seiring berjalannya waktu kagak bakal habis dikupas dari segala sisi. Dari hari ini Ustadz Hamzah dan Ustadz Haji Chandra ada 3 hal yang barangkali perlu kita pahami dan sekaligus menjadi oleh-oleh kita, bahwa haji dan umroh yang pertama itu perlu nawaitunya. Nawaitunya, kemudian itu harus kita tahu bukan tujuan tadi saya tangkap. Jadi merupakan sarana ya, media, wasilah kita untuk taqarruban ilallah. Kemudian yang paling penting adalah sesudah haji, sesudah umroh, apakah ada peningkatan dan sebagainya. Jadi kalau berlalu begitu saja, istilahnya before dan afternya gak ada beda apa maknanya. Baik, Ustadz Hamzah dan Ustadz Haji Chandra, terima kasih untuk hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian ini memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya, khususnya ini pada jamaah muslimin yang masih belum ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan haji dan umroh. Ada tadi disampaikan
umroh ini menjadi sesuatu yang wajib meskipun tidak termaktub di dalam Rukun Islam. rukun Islam. Yang mudah-mudahan ini menginspirasi dan sekaligus juga memberikan motivasi pada kita semuanya untuk dapat melaksanakan umroh di sisa-sisa hidup kita meskipun sekali seumur hidup ya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sampai di sini cuma kita di program ini dan tetap berharap di Selasa yang akan datang Allah berikan kemanfaatan bagi kita, kesempatan untuk dapat kembali melaksanakan kegiatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan nanti di program hingga kelar untuk ke program siar pada malam hari ini di 105.3 Irsal FM. Irsal FM.